Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustaz sekalian? Insyaallah semuanya sehat dan insyaallah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustaz sekalian, hari ini kita akan belajar IPA. Silakan Ananda buka buku SPS IPA-nya halaman 35. Nah, di halaman 35 itu yang bagian C di sana menjelaskan tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi manusia. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran antara lain sebagai sumber ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan, serta untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Oleh sebab itu, setiap orang perlu untuk menjaga pelestarian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan ini perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan ini tidak cepat punah. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk upaya pelestarian hewan dan tumbuh-tumbuhan ini. Nah, yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Nah, hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan penurunan populasi hewan langka akibat perburuan. Nah, peraturan pemerintah tersebut berisi tentang larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar. Tujuannya yaitu agar orang menjadi jerah dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Selain itu, adanya peraturan pemerintah juga dapat mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi sehingga tumbuhan langka tetap dapat dilestarikan. Nah, yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Nah, penangkaran ini juga dikhususkan untuk pemulihan hewan-hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma di lingkungannya. Selain itu juga penangkaran ini juga untuk tumbuhan langka yang diperlukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak dapat cepat punah. Jadi, tumbuh-tumbuhan ini juga dibudidayakan agar tidak cepat punah. Yang ketiga yaitu perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, jadi perlindungan bagi hewan maupun tumbuhan yang terancam punah juga dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, dengan cara yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya, yaitu perlindungan in situ. Jadi perlindungan in situ itu yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya, dan perlindungan di luar habitat aslinya, yaitu perlindungan ex situ. Nah, perlindungan in situ antara lain yaitu adanya hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Nah, yang selanjutnya itu perlindungan ex situ, antara lain itu berupa kebun raya, kebun binatang, dan taman safari, serta herbarium yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang terancam punah yang ada di Indonesia. Nah, contohnya hewan yang terancam punah yang ada di Indonesia ini ada gajah Sumatera, ada komodo, ada badak, ada jalak Bali, harimau Sumatera, dan orang hutan. Nah, sedangkan tumbuh-tumbuhan yang terancam punah di Indonesia ini ada bunga bangkai raksasa, bunga rapesia, anggrek hitam, anggrek larat, tembusu, dan ulin. Nah, baiklah anak-anak sekalian,
Itulah penjelasan dari Ustadz tentang upaya pelestarian makhluk hidup, yaitu berupa hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, semoga penjelasan Ustadz ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian dalam menjawab portofolio yang telah Ustadz berikan. Mungkin itu saja penyampaian dari Ustadz. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.